Halo, assalamualaikum Sojo Lover, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya mau membandingkan dua buah sepatu Nike Precision, yaitu Precision 6 akan saya bandingkan dengan Precision 4. Dari kedua sepatu ini kira-kira mana nih yang lebih baik? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Let's go! Oke baik, ini sepatunya udah ada di depan. Ini adalah sepatu Nike Precision 4 ya. Ini Precision 4, kebetulan saya masih punya Precision 4. Dan ini adalah Nike Precision 6 yang keluaran terbaru ya. Jadi ini akan kita bandingkan karena banyak yang nanya kira-kira kualitasnya itu bagus yang mana, yang 6 atau yang 4 gitu ya. Karena yang 4 itu boleh dibilang best seller banget ya. Oke, kita review dulu dari yang keempat. Ini sebelumnya sih sebenarnya sudah kita review, tapi kita akan coba bandingkan. Yang pertama itu adalah dari segi kerapihan lem-leman ya. Ini di sini kita lihat dari segi lem-lemannya itu seperti ini. Untuk lem-lemannya ini tergolong rapi ya, karena dia itu lemnya itu memakai warna lem hitam, jadi ketutup oleh bahan ya. Ini beberapa sih ada yang keluar tapi dia nggak kelihatan ya karena warnanya sama dengan bahan. Sisi bagian luar, sisi bagian dalam semuanya perfect, sempurna untuk segi kerapihan ya. Ini segi kerapihannya itu mantap banget ya, benar-benar rapih. Kemudian yang Precision 6 kita akan cek. Untuk Precision 6 ini dari sini udah terlihat ya, ada beberapa titik-titik yang lem-lemannya keluar ya. Ini enggak rapi lemnya. Ini sebenarnya kalau lemnya itu memakai warna hitam itu akan rapi ya, karena ketutup sama warna dasar ya. Ini sebelah sini juga ada beberapa yang keluar ya. Ini sebelah sini juga ada. Oke, jadi untuk segi kerapihan Precision 4 lebih unggul dibandingkan dengan Nike Precision 6. Kemudian dari segi bahan kita cek, Precision 4 itu memakai bahan serat kain sintetis full ya, semuanya serat kain sintetis kecuali sisi bagian atas ya, sini ya. Ini sisi atasnya itu ada kanvasnya. Dan ini seratnya itu memakai serat yang rajut renggang ya, atau rajut kasar ya. Baik keseluruhannya sisi bagian belakang maupun sisi bagian dalam ya, itu rajutnya rajut kasar dan dia bahannya itu cukup lembek ya. Kemudian untuk Precision 6, ini Precision 6 dia itu rajutnya itu rajut yang lembut ya, jadi seratnya itu kalau dipegang sama tangan ini bagus, halus ya, gak kasar kecuali sisi bagian belakang. Ini sisi bagian belakangnya ini kasar ya, rajutnya rajut kasar, dan dia itu sebagian dilumuri dengan kanvas. Ini contoh, ini di sini kanvasnya cukup banyak ya. Yang ini rajutnya rajut padat ya. Ini juga bagian belakang, ini rajutnya rajut padat. Kemudian dari segi tampilan, kalau untuk Precision 6 ini tampilannya dia gemuk ya. Jadi Precision 6 ini tampilannya seperti ini, gemuk dan sangat lebar ya. Terlihat seperti kapal ya, seperti kapal tongkang. Kalau sedangkan untuk yang Precision 4 dia bentuknya sedikit slim ya. Di sini terlihat ya. Ini lebih slim sedikit untuk dari segi bentuk. Kemudian untuk bagian dalam, ini bagian dalamnya Precision 4 itu memiliki busa yang cukup tebal tapi dia lembek ya. Kemudian untuk bahan bagian dalamnya sendiri ini bahannya kasar ya. Dan untuk insole-nya itu kita ambil, ini insole-nya lumayan tebal ya, rada kaku dan lumayan tebal, cukup tebal. Ini kita ambil yang Precision 6. Ya, jadi untuk Precision 6 busanya sendiri itu tipis.
untuk Precision 4 itu busanya lebih tebal dibandingkan dengan Nike Precision 6 ya. Jadi Precision 4 lebih tebal dengan Precision 6, tapi ini untuk bagian bahan dalamnya dia itu sedikit lebih halus. Dan untuk busanya, ini busanya lebih tebal sedikit yang Precision 6, akan tetapi Precision 6 itu sangat lembek ya. Ini Precision 6 lembek seperti ini, dan ini Precision 4 itu enggak lembek ya. Kalau yang lembek seperti ini biasanya dia akan cepat habis ya, akan cepat cepat gepeng ya, istilahnya seperti itu ya, karena dia itu memiliki tingkat kelembutan yang cukup lembut. Ini enggak bagus untuk alas yang terlalu lembut seperti ini ya, jadi gampang gepeng, gampang menyok dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini enggak gampang habis karena ini rada kaku nih. Kemudian untuk segi alas bawah, untuk Precision 6 ini memiliki alas bawah yang cukup lembut ya. Ini alas bawahnya itu menurut saya itu sama dengan Precision 4 ya, sama-sama lembut. Ini juga lembut, hanya saja dia berbeda bentuk ya. Precision 4 itu bentuknya seperti ini, dia terjeda di sisi bagian tengah. Di sini ada jedanya, sisi bagian depannya itu full dan sisi bagian belakangnya itu hanya sedikit ya. Sementara yang untuk Precision 6 dia seperti ini, full semuanya dari depan sampai ke belakang. Di sisi tengahnya ini hanya sedikit sekali ya. Dan untuk suara desitannya, daya desitnya ini dua-duanya ini luar biasa banget ya. Jadi kedua sepatu ini untuk daya desit tidak perlu diragukan, daya desitnya itu benar-benar luar biasa, sama persis ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi kenyamanan. Pada saat dipakai, kedua sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang mirip, sama-sama nyaman di dalam. Hanya saja untuk Precision 4 ini pada saat dipakai kaki kita itu lebih penyesuaiannya itu lebih enak ya, karena dia itu lebih lembek seperti ini. Jadi karena lembek itu kaki kita itu bebas bergerak gitu ya, dan penyesuaian kemana-mananya itu gampang. Sementara yang Precision 6 ini bahannya karena lebih kaku, ini dia tidak lembek ya, dia sedikit lebih kaku, dan dia itu cocok untuk kaki-kaki yang lebar ya. Untuk kaki lebar ini pakai ini cocok banget. Kemudian dari segi bobot, Precision 4 itu lebih ringan dibandingkan dengan Precision 6. Jadi Nike Precision 6 itu tergolong lebih berat banget ya dibanding Precision 4. Ini disebabkan karena bagian bawahnya ya, alasnya itu kalau Precision 4 itu enggak full, tapi untuk Precision 6 itu full ya, seperti ini ya. Buat kalian yang belum paham, ini bagian bawah itu pengaruh terhadap berat ya, karena yang dari bagian sepatu yang paling berat itu ini alas bawah atau karet ya. Kemudian segi midsole, ini midsole-nya ini tebalnya itu mirip-mirip lah ya antara Precision 6 dan Precision 4. Ini menurut saya mirip, sama-sama sekitar 7 sentian ya, seperti ini. Dan untuk dayanya sendiri itu berbeda. Precision 6 itu lebih lembut dibandingkan dengan yang Nike Precision 4. Jadi Precision 4 itu busanya lebih kasar. Jadi Precision 4 itu midsole-nya itu lebih keras sedikit dibandingkan dengan yang Precision 6. Kemudian Precision 6 ini mirip dengan Precision 5. Dia itu punya ini itu adalah teknologi di mana kaki kita itu tertahan ketika akan bergoyang ke sisi bagian luar ya. Jadi ketika kita habis loncat atau bergerak, kita akan tertahan di sini ketika ke bagian sisi luar, atau boleh dibilang seandainya kita akan kesleo, ini kita ketahan oleh ini ya. Jadi ini itu adalah teknologi di mana kita itu diminimalisir untuk tidak kesleo ya. Jadi ketika kaki kita itu ketika kaki kita itu akan bergerak ke sisi luar begini, ini kekunci di sini ya. Nah ini bagian ini tuh menahan supaya sepatunya itu enggak gerak sampai keluar ke sini ya. Nih. Sementara yang ini enggak ada ya. Precision 4 itu enggak ada. Ini tampilan sisi bagian belakangnya, dia seperti ini. Bagian belakangnya itu lebih tinggi Precision 6 ya
dibandingkan dengan Precision 4. Dan ini bagian tampilan sisi depannya. Kalau dibandingkan seperti ini, lebih berbentuk yang Nike Precision 6. Dan untuk bagian dalamnya dia kalau Precision 4 ini kayak gini ya, polos ya. Sementara Precision 6 itu ada logo yang mencolok dan terlihat ya. Oke, mungkin cukup itu saja review perbandingan dari kita. Ini ada kelemahan dan ada kelebihan masing-masing ya. Saya akan bicarakan dulu untuk kelebihan. Untuk Precision 6, dia itu kelebihannya adalah dari segi bahannya itu lebih bagus, lebih kokoh, lebih tidak lembek ya, karena banyak orang yang nggak begitu suka dengan bahan yang lembek. Kalau ini bahannya cukup kokoh, cukup tebal ya di sisi sini. Kemudian untuk alasnya juga bagus ya, desitanya mantap juga. Dan dia yang jelas sudah ada teknologi ini ya. Ini teknologi anti kesleo kalau menurut saya, karena saya pakai juga yang Nike Precision 5 yang ori ini enak dipakai ya. Jadi kaki kita nggak gampang keluar ya kesleo. Kemudian pada saat dipakai sepatu ini juga memiliki tingkat kenyamanan yang cukup bagus banget ya, empuk, enak, dan nyaman ya. Kemudian untuk Precision 4 ini dia adalah memiliki bobot yang cukup ringan. Kemudian pada saat dipakai dia memiliki tingkat kenyamanan di belakang ini karena busanya tebal, itu sangat nyaman ya pada saat dipakai ya. Nah, jadi itu keunggulan dari kedua sepatu ini. Kemudian untuk kelemahannya adalah Nike Precision 6 itu lebih berat ya. Jadi Precision 6 itu sangat berat dan kemudian dia cocok buat kaki-kaki yang lebar ya. Sementara untuk Precision 4 itu kelemahannya adalah bahannya itu lembek ya. Bahannya lembek, yang ini bahannya lembek, hanya itu saja bahannya lembek. Terus yang ini hanya berat sama beberapa itu nggak rapi ya, lem-lemannya itu ada ya yang keluar-keluar sedikit ya. Kalau Mimin pribadi, Mimin lebih milih Precision 4 ya, karena Mimin lebih suka sepatu yang ringan tapi pada saat dipakai sedikit enak dipandang yang Precision 6. Oke, saya kembalikan lagi ke kalian semua karena kalian adalah yang berhak menentukan, karena biasanya itu sepatu dipakai itu beda orang, itu beda gaya atau beda kepercayaan dirinya ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa dukung channel kami supaya kami tetap berkembang. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.